Dahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, dia taruh Quran di depannya, dia ikuti imam sebagai imamnya Al-Quran, dia ikuti apa isi kandungan Quran. Ke barat kata Quran, ke barat dia berangkat, ke timur kata Quran, ke timur dia jalan. Orang yang model seperti ini Rasulullah bilang qadahu ilal jannah, maka Quran akan membimbing ia masuk ke dalam surga. Ya, surga dunia dan lebih-lebih surga di akhirat. Al-tekan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada kita yang membaca, kepada kita yang mengamalkan kelak di yaumil qiyamah. Segini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua, nyakitin semua, nyakitin semua. Alhamdulillah, apalagi kalau kita merujuk daripada Al-Quran, bahwa malam ini kita peringatin yang namanya turunnya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Rasulullah bilang Quran itu merupakan petunjuk buat kita. Rasul sampai bilang man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, dia taruh Quran di depannya, dia ikuti imam sebagai imamnya Al-Quran, dia ikuti apa isi kandungan Quran. Ke barat kata Quran, ke barat dia berangkat, ke timur kata Quran, ke timur dia jalan. Orang yang model seperti ini Rasulullah bilang qadahu ilal jannah, maka Quran akan membimbing ia masuk ke dalam surga. Ya, surga dunia dan lebih-lebih surga di akhirat. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man ja'alal qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, dia belakangi Quran, dia nggak ikuti isi kandungan Quran. Ke timur kata Quran, ke barat dia berangkat, ke barat kata Quran, ke timur dia jalan. Yang seperti ini saqahu ilan nar, Quran membimbing ia masuk ke dalam neraka, neraka dunia dan neraka akhirat. Na'udzubillah min. Maka beruntung kita ketika kita beli mobil, pasti ada semua buku petunjuk penggunaan itu mobil. Kita beli handphone, ada buku petunjuknya penggunaan, bagaimana mengoperasikan itu handphone, ada semua buku petunjuknya. Termasuk kita hidup di dunia, ada petunjuk untuk hidup di dunia ini sampai ke akhirat. Apa? Tidak lain adalah Al-Quran. Belajar Quran, baca Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang membaca Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Oleh karena itu jangan pernah kita ngecilin guru-guru di kampung, guru-guru lekar tuh, yang anak-anak kita bang, kalau kita titip ngaji di majelis taklim, di TPQ, itu guru ngaji lekar nggak pakai nuntut apa-apa, enggak. Kalau buruh pada demo pengen naik gaji, silahkan, enggak nuntut. Itu yang namanya guru lekar. Kali demo pengen dapat honor, enggak. Guru lekar mah ikhlas bener, guru ngaji lekar. Ada guru PNS pada demo pengen naik gaji, tapi guru lekar enggak, diem aja dia mah, enggak, sabar aja. Emang guru lekar ngaji di kampung ngarepin malam Senin, malam Minggu kan pada pere ngaji. Malam Senin, malam Sabtu udah ngomong anak-anak jangan lupa besok ya, malam Senin bayaran, yang gede 10.000, yang kecil goceng. Itu tungguin malam Senin bergirang hati nih guru, ya Allah, hujan kan sekolah doang, anak kita anterin, tas baru, sepatu baru, semuanya kita beliin. Gurunya ditanya, guru anak saya sekolah sini bayarannya berapa, SPP nya berapa, seragam berapa, mana formulirnya, saya daftar di sini. Giliran ngaji lekar di kampung itu bocah sama guru, Ustaz ya Allah, datang kayak kebo, pulang kayak kebo tuh bocah. Tahu-tahu udah jogrok depan kita ngaji, kagak dipikirin, peci udah buluk kagak diganti, baju koko kancing lain sebelah, sendal udah kipak, ya ilah lo, buku Iqra udah sobek kagak dibeliin. Bawa juz amma, ya udah pada sobek juz amma, yang ngatur depannya alam taro bacanya, karena tangannya pada sobek, ketemu alam nasro. Oh, akhirnya ditanya, lu ngaji masa apa guru? Mau guru mah ngaji apaan? Ngaji dua alam. Kok ngaji dua alam? Iya tuh, alam taro sama alam nasro. Orang sobek. Nih udah banyak bang, banyak ustaz di kampung itu begitu, kesian nasibnya, la yamutu wala yahya, mati kagak. Nih potongannya begini, ustaz di kampung mau bu pak, iya gamisnya doang gede, udah buka sama tiang mik, puasa tetepos kuru, ya elah. Orang niat saya jangankan sakitnya, sehat aja ngenes niat saya bu. Ini begini nih, makanya saya dikatain atlet antara tulang dan kulit, ya Allah.
puas dah Bu ya, puas ya. Makanya kesian, makanya guru alif-alifan itu jangan sembarangin kita. Anak kita bisa baca Quran. Tuh guru alif-alifan ada singkatannya Bang. Wah, alif fathah A amplopin. Ada singkatannya. Alif kasro isiin. Seamplop doang nggak ada isinya. Alif domau kalau nggak ada usahain tuh. Bapak tabak masih kurang banyakin. Bakas robi pulang ceramah bingkisin. Masih kurang bakdo mabuk bungkusin gedean lagi. Iya tata kalau masih kurang tambahin. Nah, takas roti kalau malu titipin. Nggak dikasih juga tado matu saya tungguin. Canda Guru Malik jangan ya. Masya Allah. Makanya ayo kita Bang, anak-anak kita biar bisa baca Quran, belajar membaca Quran itu hukumnya sunnah, tapi belajar ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Biar bisa nih, kadang-kadang pede banget udah nggak bisa baca Quran, tajwidnya kagak bisa. Allah pede banget malam Jumat mana maghrib habis yasinan, buat yasin musola. Bapak-bapak mau speaker, bapak-bapak mari sama-sama kita baca yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, ya Allah. Tetangga masjid yang namanya Yasin nengok, ngapa lu manggil gua? Parah. Udah Bang, ayo anak kita biar bisa baca Quran dulu. Kenapa? Karena dengan dasarnya Al-Quran anak-anak kita insya Allah negeri kita bakal aman nih, amin. Artinya kalau dasarnya ilmu agama, akhlak melalui Al-Quran diajarin, insya Allah. Kenapa sih sekolah-sekolah bocah banyak pada tawuran Bang? Kenapa? Karena akhlak nggak ada, pelajaran agamanya kering. Pelajaran agama adanya wacananya mau dihabisin, mau dihapus dalam kurikulum. Lebih parah lagi, sekarang pelajaran agama cuma 2 jam dalam seminggu sekolah umum. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak? Maka madrasah, majelis taklim, pesantren jangan dipandang sebelah mata. Kenyataan mana ada pesantren pada tawuran? Nggak ada. Saya belum pernah dengar santri ini pada tawuran, santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut bedug. Nggak ada, nggak ada. Kenapa? Karena agama yang ditanemin. Insya Allah kalau akhlaknya agama. Kenapa? Inilah yang disebut revolusi mental. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang beliau bangun di Madinah bukan mall duluan, bukan apartemen duluan. Yang beliau bangun bukan MRT, yang beliau bangun bukan kereta cepat, yang beliau bangun bukan jalan tol dulu, apartemen, hotel, bukan. Tapi yang beliau bangun pertama di Madinah akhlak manusianya. Kalau akhlak manusianya dibangun, insya Allah negeri kita aman. Inilah yang disebut revolusi mental yang sesungguhnya. Insya Allah dengan tanamin ilmu agama, akhlak yang baik, kedepannya anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa waladun soleh yad'ulah. Kita pengen punya anak-anak yang soleh, yang senantiasa doain kita dengan paham agama, dengan kembali kepada Quran. Kalau anak kita meninggal dunia Bu, anak tuh bacain doa buat kita. Kita pengen meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Ketika lagi sekarat datang anak kita baca Quran, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Enak Bu, semua dijauhin dari bala. Kadang-kadang nggak bisa baca Quran, ngaji nggak bisa, lagi sekarat, emaknya lagi cengap-cengapan di atas balai. Ngaji juga dipaksa ngajiin tuh, malu nggak bisa gua ngajin aja, malu ngaji. Akhirnya kepaksa ngaji juga pakai terjemah. Yang namanya terjemah tulisan bahasa Indonesia. Yasin, A-nya 2, I-nya 2. Ya Asin, ya Asin. Emaknya lagi sekarat kagak jadi mati. Emak sampai bangun tambahin air, tambahin air. Dia kira sayur kali, ya Asin aja. Ya Allah Bang, makanya beruntung kita punya anak-anak yang soleh, yang paham agama, menjadi generasi Qurani, amin ya Robbal. Kalau sudah kita membaca, bisa ada niat untuk mendalami isi kandungannya, isi kandungan Quran. Kalau sudah ada niat untuk mengkaji isi kandungannya, ada niat pula untuk mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, amin ya Rabbal Alamin. Latihan bukan hanya di bulan Ramadan, kita buka Al-Quran. Di luar Ramadan lagi merdeka kita tanpa kita baca Quran. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan nuzulul Quran malam ini ada bekas buat kita, ada athar buat kita, agar kita senantiasa dekat dengan Quran, mendalami isi kandungan Quran, dan kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada kita yang membaca, kepada kita yang mengamalkan kelak di yaumil qiyamah, amin ya Rabbal Alamin.